Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi atas wawancara UMKM. Yang pertama-tama perkenalkan para anggota kami dulu. Yang pertama itu ada Nurfatoni Abdullah Ajam dengan NIM AR1314. Yang kedua ada Nadia Nurul Purnama dengan NIM AR1371. Yang ketiga ada Kira Hafifah dengan NIM AR1374. Yang keempat ada Lucy Suliaswati dengan NIM AR1375, dan yang terakhir ada saya sendiri, Kenny Sidik Pratama dengan NIM AR1317. Yang pertama, latar belakang. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam konteks bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, penerapan manajemen risiko menjadi elemen krusial untuk mengantisipasi potensi ancaman dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Dengan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, UMKM seringkali menghadapi risiko keuangan, operasional, dan eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menemukan segala potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional atau tujuan perusahaan. 2. Pengukuran risiko meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan tingkat dampak yang mungkin terjadi dan frekuensi kemunculannya. Yang ketiga, pemetaan risiko dilakukan untuk mengembangkan strategi yang lebih terstruktur dalam mengelola risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, perusahaan perlu memetakan risiko tersebut berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan yang terjadi. Yang keempat, pengendalian risiko mencakup strategi dan tindakan pengembangan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko yang telah diidentifikasi. Yang kelima, monitoring risiko adalah memastikan proses berkelanjutan yang dilakukan untuk efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan. Profil Warzone. Nama UMKM, Warung Kopi Amazon atau Warzone, tahun berdiri Oktober 2024. Alamatnya, Jalan Ibu Ganirah, nomor 93, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kode pos 40531. Jenis usaha, olahan makanan, bidang usaha, kuliner. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko operasional ini mencakup beberapa hal, diantaranya kesulitan mendapatkan bahan baku, yang kedua kerusakan alat produksi, kerusakan barang elektronik, dan pemadaman listrik ataupun mati listrik. Yang kedua ada risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia ini mencakup beberapa hal seperti keterlambatan karyawan, kecelakaan kerja, dan penurunan motivasi karyawan. Selanjutnya ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini diantaranya seperti fluktuasi bahan baku, kesalahan transaksi konsumen, kesalahan dalam membuat laporan keuangan, dan yang terakhir ada identifikasi risiko, yaitu risiko pemasaran. Risiko pemasaran ini mencakup beberapa hal, diantaranya banyaknya pesaing ataupun gagalan pencapaian target. Selanjutnya di sini ada pengukuran risiko. Di sini ada tabel yang pertama, itu tabel probabilitas. Pada tabel probabilitas ini ada skala, probabilitas, dan kategori. Skala 1, probabilitasnya 1 sampai 3 kali per bulan atau dalam 1 bulan. Kategorinya jarang terjadi. Skala yang kedua yaitu 4 sampai 6 kali dalam 1 bulan. Kategorinya kadang-kadang terjadi. Yang ketiga, lebih dari 7 kali per bulan. Kategorinya sering terjadi. Yang kedua ada tabel kegawatan. Skala 1, dampaknya kurang dari 300.000, kategori risiko rendah. Skala 2, dampak Rp300.000 sampai dengan Rp800.000, kategori risikonya sedang. Dan yang ketiga, lebih dari 700.000, kategori risikonya adalah tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel pengukuran risiko. Jenis risiko yang pertama adalah risiko operasional. Kodenya adalah O1. Identifikasi risikonya adalah kesulitan mendapatkan bahan baku, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 1. Selanjutnya kodenya O2. Identifikasi risikonya adalah kerusakan alat produksi, tingkat probabilitasnya 3, dampaknya 3. Selanjutnya ada kode O3. Kerusakan barang elektronik, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 3.
Selanjutnya ada kode O4, yaitu identifikasi risikonya adalah pemadaman listrik ataupun mati listrik, tingkat probabilitasnya 2, dampaknya 1. Selanjutnya ada jenis risiko sumber daya manusia, kodenya S1, keterlambatan karyawan, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 1. Selanjutnya ada kode S2, kecelakaan kerja, probabilitasnya 3, dampaknya 1. Selanjutnya ada kode S3, identifikasi risikonya adalah penurunan motivasi karyawan, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 1. Selanjutnya ada risiko keuangan, kode yang pertama K1, identifikasi risikonya adalah fluktuasi bahan baku, probabilitasnya 1, dampaknya 2. Selanjutnya ada K2, kesalahan transaksi konsumen, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 2. Selanjutnya ada kode K3, identifikasi risikonya adalah kesulitan dalam kesalahan dalam mencatat laporan keuangan, tingkat probabilitasnya 1, dampaknya 1. Dan terakhir adalah jenis risiko pemasaran, kodenya adalah P1, identifikasi risikonya adalah banyaknya pesaing, tingkat probabilitasnya 3, dampaknya 2. Selanjutnya ada kode P2, kegagalan pencapaian target, tingkat probabilitasnya 2 dan dampaknya 3. Sekian. Nah, setelah melakukan pengukuran risiko, selanjutnya yaitu melakukan pemetaan risiko, yang dimana terdapat 4 kategori risiko. Untuk kuadran yang pertama yaitu untuk kategori risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk kuadran yang kedua yaitu risiko berbahaya namun jarang terjadi. Untuk risiko yang ketiga yaitu risiko terjadi secara rutin namun tidak berbahaya. Dan untuk kuadran yang keempat yaitu risiko tidak berbahaya, di mana kuadran yang pertama itu terdapat risiko O2, P1, dan juga P2. Untuk kuadran 2 yaitu terdapat risiko O3, K1, dan juga K2. Untuk kuadran 3 yaitu terdapat risiko O4 dan juga S2. Dan risiko yang terakhir yang keempat yaitu terdapat risiko O1, S1, S3, dan K3. Selanjutnya kita akan melakukan pengendalian risiko. Untuk risiko kesulitan mendapatkan bahan baku, pengendaliannya bisa dengan risk reduction, di mana perusahaan dapat menyediakan bahan baku cadangan dan menentukan waktu yang tepat untuk memesan bahan baku. Yang kedua yaitu kerusakan alat produksi, pengendaliannya dapat dengan risk reduction, di mana UMKM dapat memberikan SOP penggunaan alat produksi untuk meminimalisir kesalahan penggunaan alat produksi. Yang ketiga yaitu resiko kerusakan barang elektronik, pengendaliannya dapat dengan risk retention, di mana perusahaan dapat secara sering merawat barang elektroniknya. Yang keempat yaitu pemadaman listrik atau mati listrik, pengendaliannya dengan risk retention, di mana UMKM ini bisa melakukan atau menyediakan mesin genset sebagai pengganti saat listrik dipadamkan. Risiko tersebut merupakan risiko operasional. Selanjutnya, kita akan melakukan pengendalian pada risiko manajemen sumber daya manusia. Untuk risiko S1 atau keterlambatan karyawan dapat pengendaliannya yaitu dengan risk reduction, di mana UMKM dapat membuat aturan, memberi pengarahan, dan juga memberikan sanksi bagi karyawan yang terlambat. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Untuk pengendaliannya yaitu dapat melakukan risk reduction atau risk transfer, di mana UMKM ini bisa memberikan alat keselamatan seperti APD bagi para pekerjanya serta mengasuransikan karyawannya. Yang ketiga yaitu penurunan motivasi karyawan, pengendalian dengan risk retention, di mana UMKM dapat memberikan insentif kepada karyawan yang teladan agar motivasi mereka meningkat. Terus ada risiko keuangan, yaitu fluktuasi bahan baku, kesalahan transaksi konsumen, dan kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Itu pengendaliannya dengan risk retention, risk reduction, dan solusi yang dapat dilakukannya adalah menaikkan atau menyesuaikan harga jual sesuai dengan ketetapan harga bahan baku, dan menggunakan mesin kasir yang lebih canggih, dan meningkatkan kualitas pencatatan yang lebih baik. Risiko pemasaran, yaitu ada banyaknya pesaing dan kegagalan pencapaian target. Pengendaliannya yaitu dengan risk reduction,
Solusi yang dapat dilakukannya adalah menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen, dan solusi lainnya adalah melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media. Slide selanjutnya yaitu ada Contentful. Contentful yaitu monitoring yang selalu berlangsung. UMKM Warzone selalu melakukan pemantauan kegiatan di perusahaan agar dapat mengetahui potensi risiko apa saja yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu adalah kesimpulan dari pengukuran dan pemetaan risiko yang telah dilakukan. Maka risiko yang terdapat pada kuadran 1 mulai dari risiko kerusakan produksi, banyaknya pesaing dan kegagalan pencapaian target merupakan risiko yang serius bagi perusahaan, sehingga perlu memperhatikan dan lebih mengutamakan pengendalian risiko tersebut, tetapi tidak mengabaikan risiko yang terdapat di kuadran lainnya. Selanjutnya itu ada saran pengendalian risiko yang perlu diperhatikan dengan sangat baik oleh pemilik maupun pegawai UMKM warung kopi Amazon agar dapat menjaga tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.